Ini rumus, mohon maaf, ini kita sebagai orang tua. Ketika ayah dan ibu bergumul, sebut saja ini ayah dan ini ibu. Ini ayah, ini ibu. Ayah kromosom seksnya itu XY, ibu XX. Dan ketika orang tua bersekutu, berkolaborasi di kamar, terjadilah reproduksi pembuahan. Betul? Hal itu akan menyebabkan dua kromosom seks ini berpisah. Dari ayah akan melahirkan X dan Y. Betul? Nah, akan menjadi turunan ini. Ibu pun sama, akan melahirkan X berpisah dengan X. Maka masing-masing dari kromosom seks orang tua itu akan bersatu. X ayah akan bertemu dengan X ibu melahirkan anak yang memiliki kromosom seksnya X. Ini artinya perempuan. Y ayah akan bertemu dengan X ibu akan melahirkan anak yang kromosom seksnya adalah XY. Artinya dia laki-laki. Tapi gara-gara rokok, gara-gara minuman keras, gara-gara narkotika tidak terjadi hal seperti ini. Kenapa? Ayah misalnya perokok berat, maka yang lahir adalah X dan Y tidak mau berpisah. Dia tidak mau berpisah, dia tetap seperti ini. Maka ketika dia bertemu dengan satu dari X ibu, maka lahirlah anak yang kromosom seksnya XXY. Dia laki-laki, tapi ada satu kelebihan kromosom X. Maka dia laki-laki tapi jalannya begini. Dia laki-laki tapi jalannya begini, Pak. Ini akibat salah siapa? Jadi kenapa Allah bukan mengharamkan, memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal yang subhat, apalagi yang haram. Ini efeknya Bapak Ibu. Efeknya seperti ini. Sang anak yang harusnya normal X, gara-gara orang tuanya perokok, peminum minuman keras, pengguna narkotika, maka dia gagal bersisa. Disjunction, gagal berpisah. Akibatnya apa? Si anak memiliki double kromosom X, sehingga itulah yang disebut dengan bencong. Salah siapa? Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bi qawli yatalil muhtadun a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatin ukhra. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين خيركم أحسنكم لأهلكم. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puja puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Dengan kudrah dan iradah Allah, saya dan tim Mutiara Quran Indonesia Peduli bisa bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Al-Fitrah di wilayah Karanganyar, wabil khusus di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Kabak Keramat, Kabupaten Karanganyar. Saya bersyukur bisa bertemu dengan para ulama di sini. Wabil khusus kami mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Fitrah, Pak Ustaz. Terima kasih sudah menerima kami, Ustaz. Semoga menjadi pahala jariah bagi takmir Masjid Al-Fitrah. Dan juga terima kasih pada guru-guru kami, asatidah dan asatidah, orang tua kami, para tokoh sesepuh dan wabil khusus jamaah sekalian. Saya doakan yang hadir di sini bisa berangkat ke Masjidil Aqsa dan sholat berjamaah di sana. Amin. Salawat dan salam sudah dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah SAW yang telah mewariskan kepada kita satu risalah. Dengan risalah ini kita bisa menjadi mulia. Dengan risalah ini kita tidak tersesat jalan hidup. Dan dengan risalah ini kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tidak banyak. Biasa saya 2 jam mengisi pengajian ya Bapak Ibu. Kecuali saya bisa bermuamalah dulu, bisa berbuat kontrak dulu dengan Bapak Ibu sekalian perjanjian. Sampai jam berapa nih Bapak Ibu sekalian? Nah, sampai jam 9. Nah, mudah-mudahan ada bonus 1 jam.
Yang bekerja silakan jangan terganggu, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Bapak Ibu dimudahkan SWT. Ada seorang penulis dan juga seorang futurolog dan pengamat politik dan pengamat sosial. Beliau bernama Majid Kailani. Beliau membagi masa dari Rasulullah SAW sampai ke kita itu dalam 3 periode. Ya, beliau Majid Kailani ini adalah seorang penulis yang baik dari Timur Tengah. Beliau membagi masa dari Rasulullah sampai ke kita itu dengan 3 periode. Periode pertama periode sehat, periode kedua periode sakit, periode ketiga periode kematian. Sehat, sakit, mati. Yang pertama periode sehat. Dikatakan periode sehat karena loyalitas manusia berporos kepada akidah. Loyalitas manusia, kepatuhan manusia itu berporos kepada tauhid, kepada risalah Islam. Sehingga tolok ukur yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Seseorang dimuliakan, seseorang dihormati karena ketakwaannya kepada Allah, karena ketaatannya kepada Allah, karena itibanya kepada sunnah Rasulullah SAW. Periode ini diwakili oleh Rasulullah dan para sahabat, di mana Rasulullah dan para sahabat adalah sebaik-baik umat yang Allah lahirkan untuk umat manusia di muka bumi. Kuntum khaira ummah, kata Allah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Periode yang kedua adalah periode sakit. Disebut periode sakit karena loyalitas manusia bergeser dari akidah, dari taatan pada Allah, bergeser kepada kekuasaan dan orang yang berkuasa. Maka public figure yang bernama penguasa dan orang-orang yang dekat dengan puasa ini akan menjadi pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan peradaban masyarakat pada saat itu. Sehingga tolok ukur seseorang dihormati, dimuliakan adalah ketika dia dekat dengan penguasa atau bahkan dia yang berkuasa. Masa ini diwakili oleh periode masa dari Mulkan Adhan, ya, dimulai dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani. Umat Islam menjadikan kekuasaan sebagai tolok ukur peradaban mereka. Yang ketiga, sakit, sehat, mati. Periode kematian. Disebut periode kematian karena loyalitas manusia jauh melenceng kepada benda. Loyalitas manusia bergeser kepada kekayaan dunia, kepada materi. Sehingga seseorang dihormati dan dimuliakan tolok ukurnya kekayaan yang dia miliki. Bahkan orang berlomba-lomba mencari berkuasa untuk menjabat karena di balik kekuasaan dan jabatan ada kekayaan yang menggiurkan. Betul? Maka berapapun modal yang harus dikeluarkan itu dicari, disiapkan. Yang penting bisa berkuasa. Karena setelah berkuasa banyak pemasukannya. Sehingga maka banyak sekali umat Islam yang terjebak pada dihancurkannya kehormatan mereka. Modal besar, minjem sana sini, begitu berkuasa yang dipikirkan bukan bagaimana mensejahterakan rakyat, tetapi bagaimana itu modal balik lagi. Maka proyek demi proyek dicari, mengalirlah uang, maka ditangkaplah oleh KPK, masuklah ke penjara. Jamaah, periode kematian yang dimaksudkan ini adalah periode kita hari ini. Periode kita hari ini. Hari ini kita berada dalam periode kematian. Hedonis, materialis menjadi ukuran bagaimana orang hidup di dunia ini. Orientasi hidup kita adalah dunia, dunia dan dunia. Jauh dari Quran dan Sunnah, jauh dari agamanya, bahkan jauh dari itibak kepada Rasulullah SAW. Betul? Maka demoralisasi dan kehancuran masyarakat terjadi di mana-mana. Hal inilah yang kemudian Allah tegaskan kepada kita dalam Quran, surat Maryam ayat ke-59. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa tabau syahwat, fasawfa yalqawna ghayya. Maka bergantikan setelah generasi yang soleh, generasi-generasi yang buruk, generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Pacaran didahulukan. Ceritanya pesantrenan, tapi pulang dari pesantren pacaran, salat dilewat. Ada orang pacaran ingat salat? Ada tidak? Ada orang pacaran ingat masjid? Tidak. Dan ini terbukti, dan mereka yang akan mengalami kehancuran. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu saksikan ini adalah fakta bagaimana hancurnya anak muda, generasi muda, anak-anak kita ya Bunda. Subhanallah, dalam usia yang sebetulnya mereka tidak layak untuk mengkonsumsi ini, tapi ini pun terjadi. Ya.
Maka Allah mengingatkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman untuk takut jika nanti sepeninggal kita mati, anak-anak kita hancur, lemah akidahnya, lemah pemikirannya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, sehingga mereka menjadi objek kebiadaban musuh-musuh Islam. Betul? Baik, saya ingin mengajukan beberapa fakta bahwa ini merupakan kegagalan kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka. Dan ini merupakan satu PR besar bagi kita, bahwa untuk memperbaiki generasi bukan tugas seorang pemimpin. Memperbaiki generasi bukan tugas ulama semata, tapi merupakan tugas kita bersama-sama. Kita harus bersinergi untuk memperbaiki dan menyelamatkan generasi muda kita. Ada satu contoh kasus. Mudah-mudahan pihak yang ada dalam video ini tidak tersinggung. Mohon maaf, kami doakan anak-anak kita ini menjadi solehah, dan Allah berkahi dan berikan hidayah sehingga menjadi anak-anak yang baik, cerdas dan luar biasa. Betul? Saya tidak bermaksud memperlihatkan aib daripada anak-anak kita ini. Ini merupakan salah satu contoh bukti survei tentang lemahnya pemahaman akidah kita, anak-anak kita. Lemahnya pemahaman agama anak-anak kita. Contohnya yang satu ini. Iman kepada Allah, iman kepada rukun Islam. Kita akan tahu. Ditanya rukun Islam, jawabannya rukun iman. Padahal ini mafahim yang harusnya selesai di usia TK. Sekarang anak-anak TK aja udah hafal rukun iman dan rukun Islam, betul? Ini SMA, Pak. Harusnya SMA itu dalam tahap untuk mewujudkan ilmu yang mereka dapatkan di pesantren, di masjid, atau di musola, di madrasah. SMA itu dalam tahapan untuk mereka mencari bagaimana membuktikan, mewujudkan dalam akhlak mereka ketika mereka bicara, ketika mereka berpikir. Tapi kali ini mafahim Islam mereka, agama mereka luar biasa. Ibu saya kembali. Saya sekali lagi tidak bermaksud memperlihatkan aib anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita ini anak-anak yang terbaik. Amin. Tapi ini evaluasi kita sebagai orang tua, terutama guru dan ulama. Kamu tahu lah. Adalah rukun Islam. iya Allah ya Islam. Rukun Islam. Tunggu. Ya, ada berapa? Bagaimana Pak akan membuktikan Islam dalam perilaku? Hafal pun tidak, Pak. Ini kegagalan pendidikan agama dalam kegagalan kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Sedih tidak Pak punya anak seperti ini Bapak Ibu? Sedih saya. Rukun Islam ada berapa? Sebutnya kedua dulu. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ya, terus betul. Yang pertama zakat. Mana ada bahasa Islam zakat dulu. Sekali lagi saya tidak bermaksud memperlihatkan aib kekurangan anak-anak kita. Tidak Bapak Ibu. Tapi ini merupakan satu contoh evaluasi kita. Ya. Keberhasilan sejauh mana keberhasilan pendidikan kita, terutama dalam hal akidah kepada anak-anak kita. Dan ketika ada acara-acara bebas, Bapak Ibu jujur saja, saya dulu guru Pak. 11 tahun saya menjadi guru di sebuah SMA. Mulai dari guru honorer sampai menjadi wakil kepala sekolah. Sempat ditugaskan memimpin cabang 3 kali, 2 kali memimpin cabang, beda cabang. Tapi yang ketiga saya menolak dan saya keluar. Berat ternyata tugas menjadi seorang guru. Karena generasi kita makin lama bukan makin baik tapi makin hancur. Sampai ini contoh Bapak Ibu, ini di sekolah Islam dan saya yakin anak-anak ini adalah anak-anak orang tuanya Islam. Anak-anak lahir dari keluarga muslim. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan izah mereka sebagai seorang muslim. Bahkan nyaris menjadi korban dari budaya yang tidak jelas ini budaya dari mana datang dan mau arah kemana. Contohnya ini Pak. Mohon maaf saya perlihatkan ini. Sedih saya Pak. Di mana muruah anak-anak kita sebagai seorang muslim? Apakah ini yang kita harapkan di akhir zaman akan menjadi pelaku kebangkitan Islam? Mungkinkah mereka? Salah siapa ini ayah bunda? Salah siapa? Bukan salah kita saja sebagai orang tua, tapi kesalahan sistem dalam kehidupan kita. Karena ini sistemik Bapak Ibu.
Tidak bisa kita menyalahkan satu kelompok, tidak. Tadi ini kegagalan kita sebagai umat Islam dalam menjaga mengawal generasi muda kita kali ini. Sampai pada klimaksnya mereka jatuh ke jurang yang sangat tidak kita harapkan. Maha benar Allah yang telah menyatakan kepada kita, wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawat. Maka menggantikanlah setelah generasi orang-orang yang soleh, generasi yang hancur agamanya, rusak akidahnya, bahkan menjadi bagian dari pelaku maksiat di akhir zaman. Allahu Akbar. Inilah musibah yang menimpa kita sebagai orang tua. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak keturunanmu yang dhaif. Khafu alaihim berarti di belakangmu. Kalau di belakang kita sedang kemana? Kita sedang berjalan menuju mana? Menuju kematian, dan kita tinggalkan anak keturunan kita di belakang. Dhaif karena rusak otaknya, kelakuannya bisa seperti binatang. Hati ayah sama hati ibu, hati kakek sama hati nenek, mana yang gak risau sama ayat itu? Karena kita harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Pada akhirnya apa yang kita takutkan pun terjadi. Anak-anak kita hamil di luar nikah di usia SMP, bahkan di usia SD. Terjadi hal pencabulan yang sangat tidak masuk di akal. Apakah ini yang namanya kemajuan negara? Tidak. Seorang pengamat barat mengatakan 1 dari 10 kehancuran Indonesia adalah kegagalan dalam mendidik generasi muda, anak-anak. Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, dan ketika kami seminar di sebelah satu kampus, kami seminar tentang buruknya petaka akhir zaman. Saat itu kami membahas tentang LGBT, pergaulan sesama jenis. Kasusnya banyak sekali di Indonesia, Pak. Saat itu seorang kepala sekolah hadir dan dia curhat kepada saya tentang kasus yang terjadi menimpa murid-muridnya di sekolah. Ada murid yang melakukan LGBT, Pak. Perempuan dengan perempuan, siswi dengan siswi. Allahu Akbar. Ini kesalahan siapa? Kesalahan kita sebagai orang tua. Bapak Ibu, saya tanya sama Bapak Ibu, ada yang masih merokok di sini? Ada yang masih merokok? Masih. Apa yang didapatkan dari rokok? Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, mohon maaf nih, jujur, katakan dengan kata hati Bapak Ibu sekalian, rokok baik apa buruk? Baik atau tidak baik? Tidak baik. Halo, mana suaranya nih? Jamaah. Jamaah. Oi jamaah. Rokok baik atau tidak baik? Baik apa tidak baik? Tidak baik. Oh, tidak baik. Bapak Ibu, baik. Apa yang menyebabkan mereka suka sesama jenis? Kita sebagai orang tua. Lupakah kita? Ketika orang tua perokok, ketika orang tua peminum minuman keras, ketika orang tua pengguna narkotika, ketika orang tua pengguna narkoba, itulah yang akan terwariskan pada anak-anak kita. Kegagalan yang terbesar adalah kegagalan dalam melahirkan peradaban yang terbaik gara-gara perilaku orang tuanya. Kita ingin anak kita soleh, kita ingin anak kita takwa, cerdas, sehat. Pertanyaannya, sudah solehkah kita sebagai orang tua? Sudah baikkah kita sebagai orang tua? Sudahkah kita taat dan sehat hebat seperti bagaimana harapan kita? Jangan harap anak kita baik sementara orang tuanya tidak baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada spidol saya buktikan. Sebetulnya saya cita-cita menjadi seorang dokter, Pak. Bahkan sekolah saya ngambil biologi. Kemudian makasih Mas. Tapi ini saya ingin menjadi seorang dokter, maka masuk sekolah di jurusan biologi. Kemudian saya daftar ke kedokteran, tapi tidak ada kampus yang menerima saya untuk menjadi dokter, Pak. Alias saya tidak diterima dimanapun, tidak lulus. Lulus di jurusan kimia. Di kimia saya galau, akhirnya saya murtad. Murtad dari kimia dan mu'alaf di tafsir hadis, Bapak Ibu. Jadilah ustadz kayak gini. Bapak Ibu, ini rumus, mohon maaf, ini kita sebagai orang tua. Ketika ayah dan ibu bergumul, sebut saja ini ayah dan ini ibu. Ini ayah, ini ibu. Ayah kromosom seksnya itu XY, ibu XX.
Dan ketika orang tua bersekutu, berkolaborasi di kamar, terjadilah reproduksi pembuahan. Betul? Hal itu akan menyebabkan dua kromosom seks ini berpisah. Dari ayah akan melahirkan X dan Y. Betul? Nah, akan menjadi turunan ini. Ibu pun sama, akan melahirkan X berpisah dengan X. Maka masing-masing dari kromosom seks orang tua itu akan bersatu. X ayah akan bertemu dengan X ibu melahirkan anak yang memiliki kromosom seksnya X. Ini artinya perempuan. Y ayah akan bertemu dengan X ibu akan melahirkan anak yang kromosom seksnya adalah XY. Artinya dia laki-laki. Tapi gara-gara rokok, gara-gara minuman keras, gara-gara narkotika tidak terjadi hal seperti ini. Kenapa? Ayah misalnya perokok berat, maka yang lahir adalah X dan Y tidak mau berpisah. Dia tidak mau berpisah, dia tetap seperti ini. Maka ketika dia bertemu dengan satu dari X ibu, maka lahirlah anak yang kromosom seksnya XXY. Dia laki-laki, tapi ada satu kelebihan kromosom X. Maka dia laki-laki tapi jalannya begini. Dia laki-laki tapi jalannya begini, Pak. Ini akibat salah siapa? Jadi kenapa Allah bukan mengharamkan, memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal yang subhat, apalagi yang haram. Ini efeknya Bapak Ibu. Ya, efeknya seperti ini. Sang anak yang harusnya normal X, gara-gara orang tuanya perokok, peminum minuman keras, pengguna narkotika, maka dia gagal bersisa. Disjunction, gagal berpisah. Akibatnya apa? Si anak memiliki double kromosom X, sehingga itulah yang disebut dengan bencong. Salah siapa? Salah anak? Allah yang salah? Tidak. Kita sebagai orang tua yang tidak mewariskan yang terbaik bagi anak-anak kita. Halo? Sepi sekali di jamaah. Jamaah. Oi jamaah. Yang satu ini dia nggak punya teman. Dia nggak punya teman karena yang ini tidak mau berpisah. Akhirnya dia lahir sebagai seorang anak perempuan dengan satu kromosom seksnya X. Ini anak perempuan tapi jalannya anak perempuan. Suka gaulnya dengan laki-laki dan suka kepada sesama perempuan. Kesalahan siapa? Kita sebagai orang tua. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk mengambil yang baik-baik, tujuannya demi menyelamatkan generasi muda kita. Demi menyelamatkan peradaban manusia. Jadi ketika ayah bunda berhenti merokok, ketika ayah bunda berhenti meninggalkan minuman keras, meninggalkan narkotika, itu bukan menyelamatkan diri orang tua kita, bukan, diri kita sendiri bukan, tapi demi menyelamatkan peradaban manusia agar kelak masa depan kita adalah masa depan yang terbaik. Allahu Akbar. Maka apa yang ada dalam kebijakan para pejabat di negara kita ketika Solo sekarang menjadi marak dengan minuman keras dan narkotika? Ini tanda kehancuran Bapak Ibu. Apakah akan kita biarkan? Demi Allah, Bapak Ibu cinta Indonesia? Rela Indonesia dihancurkan? Tidak, kita satu padu, kita ciptakan sistem hanya dengan Quran dan Sunnah, Islam dan peradaban manusia bisa diselamatkan. Takbir! Baik, ayah bunda, sekali lagi hari ini kita berada dalam peradaban yang terburuk. Peradaban yang terburuk sepanjang peradaban manusia ada di muka bumi. Kita berada di fase mulkan jabariyah. Ini hari ini kita berada di sini. Dan ini sudah hampir harusnya berakhir karena kebangkitan Islam itu harus terjadi di angka 100 tahun kemudian. Umat Islam terakhir memimpin dunia adalah Turki Utsmani dan Turki berakhir di 1924. Artinya sebagaimana hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah ya man yujaddidu dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan memperbaharui agamanya. Islam akan dibersihkan kembali dari paham-paham sesat. Maka tidak akan ada lagi orang yang mengaku paling sunnah dan mengaku dan selalu membid'ahkan orang lain. Tidak. Sama pada saat itu. Islam pada saat itu adalah ma'ana ali washabi ahlus sunnah wal jamaah. Betul? Kemudian beliau akan mempersatukan umat Islam menjadi satu jamaah dan imamah. Yang ketiga, umat Islam akan memimpin dunia. Yang keempat, Islam dunia akan aman sejahtera.
Tidak ada fitnah lagi. Dan tidak ada lagi orang yang berani melecehkan Islam. Apalagi melecehkan Rasulullah. Dikira Rasulullah pengangguran. Kurang ajar tuh manusia. Bilang Rasulullah pengangguran. Makanya dinikahkan dengan janda kaya raya. Betul? Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dihinakan. Bayangkan, belum jadi pejabat sudah berani melakukan itu. Apalagi kalau sudah jadi pejabat. Rusak, hancur bangsa kita. Betul? Ya. Bapak Ibu, ada satu pendapat yang cukup baik di dalam kitab Al-Muwatta dari karangan Syekh Al-Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas rahimahullah, di dalam kitab Al-Muwatta. Beliau salah satu dari imam madhahib Imam Maliki. Beliau mengatakan lan tasluha amru hadhil ummah illa bima saluha awalha. Tidak akan bisa urusan generasi akhir zaman ini dibereskan melainkan dengan cara bagaimana generasi terdahulu dibereskan. Ketika Rasulullah hadir sebagai Nabi dan Rasul, bangsa Arab ada pada titik nadir. Mereka ada dalam kondisi jahiliyah. Ada 4 indikator kejahilian mereka. Yang pertama, inhirafuhum anit tauhid. Mereka menyimpang dari tauhid. Mereka tidak kenal siapa Tuhan mereka. Mereka menyembah patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Ya. Angin masuk angin. Dikasih antangin tidak mempan karena mereka patung, tapi disembah. Yang kedua, ad-dunya ibtigha'uhum. Orientasi hidup mereka dunia, dunia dan dunia. Akibatnya mereka pertahankan dunia betapapun dengan cara maksiat dan dosa. Maka yang ketiga, intisyarul ma'asi, tersebarlah maksiat di mana-mana. Dan yang keempat, al-ikhtilaf wal-iftiraq bainahum. Perpecahan karena masalah sepele, berpecah belah dan saling berperang satu sama lain. 4 indikator jahiliyah inilah yang menjadi bangsa Arab jahiliyah, dan Rasulullah diutus ke sana. Kurikulumnya apa? Wahyu Allah Al-Quran. Membereskan manusia harus dengan aturan yang menciptakan manusia, bukan dengan aturan manusia sendiri. Ya itulah salahnya. Harusnya membereskan manusia itu harus dengan aturan yang dibuat oleh yang menciptakan manusia. Karena yang tahu kelebihan dan kekurangan manusia adalah pencipta manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayo muda. Ayo muda betul. Sekarang kita bandingkan dengan anak-anak di Gaza, Palestina, ya muda. Ketika andai kata kita yang diserang, ayah bunda, andai kata kita yang diserang oleh Zionis Israel, rumah kita dibombardir atau rumah kita ditembakin, kemudian didatangi, diserang sama tentara itu, dan kita berada di rumah, kira-kira Bapak Ibu, bagaimana kondisi kita pada saat itu? Apakah kita akan merasa aman? Gelisah kan? Bahkan akan berteriak-teriak barangkali, ketakutan. Andai kata rumah kita diserang tentara Yahudi, bom keluar meledak di luar rumah, kira-kira bagaimana kondisi di dalam rumah? Panik, berteriak-teriak. Apalagi anak, jangankan anak kecil, orang tua saja bisa panik. Saya pernah melihat itu. Ada seseorang di depan rumah tempat yang kami kunjungi berteriak-teriak ketika ibunya meninggal. Tapi coba lihat anak-anak Palestina, Gaza, ketika bom-bom meledak di luar, senjata-senjata meledak di luar menyerang mereka. Di dalam rumah apa yang dilakukan anak usia 3 tahun ini? Perhatikan. Sejak kapan anak-anak kita harus kita didik ketika sehingga dia bisa seperti ini, Pak? Itu usia 3 tahun. Mungkin anak kita usia 3 tahun bisa seperti ini ketika terjadi bom di sana di luar rumah? Bagaimana? Anak usia 3 tahun mampu menghadapi kepanikan itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya pendidikan di Palestina, Bapak Ibu, Gaza. Maka tidak salah Allah pilih Palestina untuk menghadapi kebiadaban Zionis Yahudi, makhluk terburuk di muka bumi. Betul? Allahu Akbar. Ada 1 tahun kami pernah bertemu dengan kami mampir ke markas Hamas di sebuah negara. Kami tidak di Indonesia karena tahu kalau di Indonesia tidak mungkin pertemuan itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Tahun ini kami dari Indonesia berangkat dari Jakarta, saya dari Bandung. Kita berangkat ke sana, 4 hari kita tinggal di negara ini, dan kita bertemu dengan Hamas. Kita sudah berjanji akan bertemu dengan mereka, kita akan tukar-menukar sistem pendidikan. Dan kami berjanji di Indonesia akan membuka tempat pengungsian Palestina, Gaza. Kami sudah melalui Departemen Sosial,
Kami sudah melobi Departemen Luar Negeri untuk memberikan rekomendasi izin atas nama pemerintah Indonesia kepada para pengungsi Gaza. Sedikit sekali kami Bapak Ibu sekalian mendapatkan pencerahan saat itu. Bahkan kami gagal untuk membawa mereka ke Indonesia. Sementara mereka masuk leluasa. Itu Bapak Ibu. Inilah Indonesia. Baik Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala. Satu lagi Bapak Ibu, contoh kasus bagaimana hebatnya pendidikan di sana. Saya langsung ingin membawa Bapak Ibu kepada fakta yang kami dapati di sana ya Bunda. Ada seorang anak gadis bernama Samah Mubarak, usia 16 tahun. Dia mendapatkan hadiah umroh ketika dia selesai menamatkan hafalan Qur'annya, mutskian 30 juz. Seperti Bapak Ibu sekalian di sini kan, hafal 30 juz ya? 30 juz apa juz 30? Beda sedikit Pak. Beda sedikit. Bapak Ibu, kita lihat kasus yang satu ini. Ada orang yang berkomentar kepada Samah Mubarak. Gila kamu Samah. Kenapa kau tidak buka saja cadarmu? Dan hanya satu orang tentara IDF saja yang menyaksikanmu. Pasti dia akan memberikan kamu jalan lewat. Pasti hari ini kau masih hidup. Kau akan menikah dengan laki-laki pujaanmu. Kau akan punya rumah tangga kaya raya, akan sejahtera. Bodoh kamu. Cuma dibuka saja. Ada yang melecehkan begitu. Pertanyaan saya, gerangan seperti apakah kualitas iman Samah Mubarak? Hanya demi mempertahankan cadar. Dia rela ditembus dadanya dengan timah panas. Dahsyat keimanan mereka. Ada di antara kita yang berani melakukan itu? Coba, mungkinkah anak gadis kita berani melakukan itu? Tanpa ditembak pun mereka melucuti hijab mereka. Aurat mereka pertontonkan. Ini perbedaan kualitas generasi muda kita dan mereka. Tanggung jawab siapa ya Bunda kalau bukan tanggung jawab kita? Ayo benar mati Allah. Gerangan apa rahasia yang membuat Samah Mubarak rela ditembus timah panas syahid gugur di tengah jalan? Hanya ada yang mempertahankan cadar. Ayah Bunda, beliau teringat dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah bersama para sahabat setelah sholat tahajud, Rasulullah melihat bulan purnama, ayyamul bid, bulan indah pada saat itu berwarna cerah. Kemudian Rasulullah tersenyum melihat bulan. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, lima tabassamta ma bihadzal qamar?" Ya Rasulullah, kenapa Anda tersenyum? Ada apa dengan bulan ini? Apa kata Rasulullah SAW? "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sungguh kalian akan bisa melihat wajah Allah tanpa hijab. Langsung ayanan bi ayunikum, dengan kedua mata kalian. La tudammuna fi ru'yati. Kalian tidak akan merasa lelah melihat wajah Tuhan kalian. Puncak kenikmatan surga. Puncak kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah tanpa hijab. Ahli surga Firdaus akan melihat wajah Allah setiap pagi, setiap saat. Ahli surga Firdaus. Ahli surga paling bawah akan melihat Baitul Ma'mur, akan melihat wajah Allah setiap pagi dan petang. Namun mereka harus datang menghadap Allah. Ada satu golongan di mana mereka bukan mereka yang menghadap Allah, tapi justru Allah yang datang menyambut mereka di pintu gerbang surga. Samah ingin dia disambut Allah nanti di surga. Siapa dia? Orang-orang, kata Rasulullah, orang merekalah yang menjaga kecantikan wajahnya dengan menutup kecantikan wajahnya menggunakan sehelai kain agar dia tidak bisa dinikmati oleh laki-laki berhidung belang. Dia ingin yang menikmati kecantikan wajahnya adalah orang-orang yang halal untuknya. Samah ingin seperti itu. Maka demi mendapatkan tiket bertemu dengan Allah tanpa hijab dan disambut Allah di pintu gerbang surga, dia rela tubuhnya ditembus dengan timah panas. Allahu Akbar. Inilah kualitas pendidikan di Palestina, Gaza, ayah bunda. Allahu Akbar. Satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu. Tapi waktu kita tidak banyak Bapak Ibu sekalian, mati Allah, sayang sekali. Banyak hal yang ingin saya kemukakan Bapak Ibu. Namun waktu kita tidak banyak. Atau satu lagi Bapak Ibu. Di antara cara Zionis Yahudi menghabiskan populasi umat Islam Palestina, yang khususnya yang ada di West Bank, tepi barat Bapak Ibu, adalah dengan melakukan 3 cara. One shoot to kills. Apa maksudnya one shoot to kills? Yang dibunuh, yang ditembak 1 orang, yang meninggal 2 orang. Maksudnya adalah menembak seorang ibu hamil langsung di rahimnya, sehingga yang meninggal ibunya dan juga janinnya. Ini cara mereka mengurangi populasi umat Islam di Gaza, di Palestina. Wabil khusus di
di tepi barat, apakah di Jenin, Nablus, Tulkarim, Ramallah, dimanapun, termasuk di Yerusalem. Yang kedua, kidnap the children, culik anak-anak, and sold out their organs, dan jual organ tubuh mereka. Anak-anak sering melihat tentara Israel menculik anak-anak remaja, itu diambil organ tubuhnya, dijual. Ini salah satu kesaksian dari salah jurnalis dari Jerman. Yang ketiga, ya, kill the girls, bunuh para gadis. Saya mendengar tembakan, Pak, ketika saya berada di sana, ya, dan langsung saat itu beritanya sampai ke tour guide kita, yang langsung orang Palestina. Ternyata yang ditembak adalah beliau ini, bernama Isra Ebadi, seorang anak pelajar sekolah. Bapak Ibu, ini Isra Ebadi, cantik tidak, Pak? Cantik, Pak, ya? Beliau dibunuh, ditembak mati hanya fitnah. Salah satu cara mereka untuk mengurangi populasi umat Islam Palestina adalah dengan membunuh para gadis agar tidak sempat menikah. Anak-anak tidak sempat tumbuh dewasa karena dibunuh dan diculik, diambil organ tubuhnya, dan ibu-ibu hamil sebelum anaknya lahir ditembak. Ini cara mereka untuk efektif mengurangi populasi umat Islam Palestina. Tapi ketika mereka membunuh 1.000 lahir, dibunuh 1.000 yang lahir. Allahu Akbar. Inilah keindahan apa yang Allah katakan. Wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah membuat tipu daya, dan tipu daya Allah yang pasti menang. Takbir. Allahu Akbar. Saatnya kita buktikan kebenaran akidah kita sebagai seorang muslim. Izzah kita harus kita perlihatkan bahwa kitalah yang berhak memimpin peradaban manusia. Takbir. Mohon Bapak Ibu, ini keluar kemurkaan saya karena saya melihat bagaimana kebiadaban mereka langsung dengan mata kasat mata. Saya mendengar bagaimana tembakan itu menghabisi Isra Ebadi. Jadi sengaja ada titik-titik tertentu, spot-spot tertentu di mana tentara IDF dia diam diri di sana bersembunyi. Ketika ada gadis lewat, langsung mereka keluar. Kamu nih teroris nih. Oh, aku bukan teroris, bohong kamu. Kamu bawa pisau di tas kamu untuk membunuh kami para tentara. Dasar teroris. Enggak, mana? Aku tidak bawa pisau. Nih lihat, tas saya tidak ada. Padahal pisau itu dibawa sendiri oleh tentara Yahudi. Lihat, salah satu dari tentara IDF ini, dia menjatuhkan pisaunya. Beginilah cara mereka memfitnah kaum muslimah Gaza, gadis-gadis Gaza. Allahu Akbar. Lihat pisaunya jatuh kan? Dia milik. Semua tentara IDF pegang pisau. Pisau itu dilemparkan ke arah dia. Tuh pisaunya. Kamera diarahkan. Tuh pisaunya. Dor. Tanpa pembelaan. Begini cara mereka menghabisi gadis-gadis Gaza Palestina. Daripada dihabisi, mending ditikah sama pemuda kita. Bapak Ibu, inilah kebedaban mereka. Ini yang terjadi di sana, Pak. Jelas sulit terdengar oleh kami tembakannya, Pak. Ketika itu bus kami lewat, Pak. Kami hendak ke Ariha, ke Jericho, Bapak Ibu, di Palestina. Bapak Ibu dapat terus menang Ta'ala. Ya, begitulah bagaimana kehebatan orang-orang Palestina. Mereka rela dibantai, disiksa, dibantai, tetapi mereka tidak berpindah. Andai kata mereka pindah, mungkin mereka bisa hidup seperti kita. Tidak. Kalau kami pindah, lalu siapa yang menjaga Masjidil Aqsa? Bapak Ibu, ada kabar gembira dari Gaza, alhamdulillah. Saya Nur Jazi memberikan kabar gembira bahwa pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Pertolongan sebentar lagi akan datang, dan pertolongan ini akan datang dalam waktu dekat, insyaallah. Inilah yang terjadi di Palestina saat ini. Setiap hari bahkan setiap detiknya terus dilakukan pencarian. Korban yang tertimbun reruntuhan akibat kekejaman Zionis Israel. Dan ajaibnya, meskipun para saudara dapat ditemukan setelah berhari-hari kemudian,
Namun tidak sedikit pun tercium bau yang tidak sedap dari darah dan daging-daging tubuh mereka. Malah sebaliknya, darah mereka menyerokkan harum minyak kasturi. Ini bukan hanya beliau yang mengatakan, hampir semua orang yang selamat yang mengatakan harum kasturi tercium di Gaza. Artinya pintu surga terbuka di Gaza. Bapak Ibu, tadi saya tanya, mau masuk surga? Mau, langsung. Kenapa tidak dimasuki? Bukankah ini isyarat kalau pintu surga terbuka di Gaza? Ustaz, bagaimana kami memasukinya? Kami ada di Karanganyar, pintu surganya di Gaza. Mudah, kata Rasulullah. Itulah yang Rasulullah katakan ketika Siti Maimunah mengatakan, ya Rasulullah, araitana masata anta tahammad ilaih wa man ta'murna. Rasulullah, jika kami tidak bisa berangkat ke Gaza, Palestina, Al-Aqsa, apa yang Anda perintahkan? Fatuhdi lau zitan yushraju bih. Sumbangkan zaitun-zaitun kalian. Sumbangkan harta-harta kalian. Donasikan untuk mereka yang berjuang di Palestina. Sehingga ketika donasi mereka sampai dan diterima oleh mereka berjuang, maka ketika mereka memakannya, lalu mereka berjihad, itulah cara kalian menghidupkan Islam di tanah Palestina. Allahu Akbar.